Itu sebelumnya kami sangat apresiasi, teman kami dari masyarakat tentu ingin memperoleh informasi sejelas-jelasnya pada forum webinar kali ini. Adapun tema yang kami angkat adalah kajian hukum proyek Pelabuhan Segitiga Emas Kelungkung Bali. Kenapa Kelungkung Bali? Karena awalnya Bapak Bupati tahun 2018 menetapkan titik ya, yaitu persinggahan Sampalang Bias Munjul. Namun kemarin disebutkan 3 titik ya, Dermaga Sanur, Bias Munjul, dan Sampalang. Untuk itu kami sebenarnya dari Pemuda Sejati ingin juga mengetahui sejauh mana proses-proses yang sudah terjadi selama ini. Mungkin Bapak Bupati Kelungkung sebagai narasumber utama kami persilakan waktunya untuk menyampaikan materinya. Oke, Bapak Bupati, saya persilakan. Ya. Halo, berapa menit waktu saya, Dek? Ya, 5-10 menit, Pak. 5-10 menit. Oke. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Gema Santi, damai. Yang saya hormati Pak Togar Situmorang. Salam kenal, Pak. Saya Bupati Kelungkung. Bapak Ibu dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Kelungkung, kemudian adik-adik saya dari Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Sejati yang saya hormati. Terima kasih ya atas acara webinar hari ini yang mengangkat tema yang mungkin perlu mendapatkan penjelasan gitu. Ya, sehingga nantinya akan menjadi gamblang mengapa ada pelabuhan Sanur dan lain sebagainya, kenapa ada pelabuhan Segitiga Emas. Pertama saya sampaikan bahwa saya itu periode kedua tahun 2018 sampai 2023, itu jabatan saya yang kedua. Kemudian pada tahun 2017 awal saya melontarkan sebuah ide, sebuah gagasan. Di tengah-tengah saya melihat, saya nggak pakai slide ya karena waktunya pendek. Di tengah-tengah saya melihat bagaimana carut-marutnya penyeberangan di Kabupaten Kelungkung, terutama di Nusa Penida, yang menyebabkan kawasan Nusa Penida yang ada 8 status, di dalamnya ada KSPN, ada KKP, dan lain sebagainya. Jadi sepinggir pantai hampir semua menjadi pelabuhan. Nah, sehingga pada saat itu saya mengeluarkan gagasan, muncullah gagasan itu disebut dengan Pelabuhan Segitiga Emas. Saya tidak berpikir pada waktu itu kenapa disebut dengan Pelabuhan Segitiga Emas. Yang jelas karena Nusa Penida adalah disebut dengan telur emasnya Pulau Bali, maka saya secara otodidak, secara tiba-tiba di dalam booth dengan Kepala Dinas Perhubungan pada saat itu saya menyebut kita harus membuat Pelabuhan Segitiga Emas. Nah, sehingga nama Pelabuhan Segitiga Emas itu menjadi program kerja saya dalam visi misi program kerja saya yang kedua. Salah satunya adalah terwujudnya Pelabuhan Segitiga Emas. Tapi banyak yang mengatakan, mana Pelabuhan Segitiga Emasnya? Saya baru menjabat 1,5 tahun. Jadi waktunya masih banyak. Bahkan target saya untuk menyelesaikan itu adalah di sampai 5 tahun berikutnya itu selesai. Nah, terus bagaimana proses yang dilakukan oleh Kabupaten Kelungkung? Jadi saya juga cerita sedikit mengapa saya harus membuat Pelabuhan Segitiga Emas itu. Karena Nusa Penida dengan 8 status ini saya sebut sebagai titik ungkit pembangunan Kabupaten Kelungkung. Mengapa saya sebut itu? Coba kita bayangkan tahun 2013 saya jadi bupati Nusa Penida, terutama Nusa Gede, masih belum ada tamu sama sekali. Kalau kita mau jujur. 2014 saya mengadakan festival, 2015 festival, 2016 saya festival besar, itu loncengnya di Kementerian Pariwisata. Kemudian tahun 2017 Nusa Penida booming. Pada saat itulah saya berpikir,
ini kalau dibiarkan maka Nusa Penida bisa hancur semua jadi pelabuhan. Nah, dan bukti itu kalau saya mengatakan Nusa Penida sebagai titik ungkit, ini terbukti bahwa PAD Kelungkung yang awalnya 67 miliar, ya itu menjadi 225 miliar sampai tahun 2019 dari 2013. Dan dari total pendapatan itu PHR dan retribusi pariwisata yang awalnya cuma 3 miliar, itu sekarang menyentuh 55 miliar tahun 2019. Nah, tetapi PAD Kelungkung masih belum didominasi oleh pariwisata, masih pendapatan rumah sakit paling tinggi. Nah, itu. Kemudian setelah saya membuat gagasan itu, maka muncullah saya tugaskan dinas-dinas terkait untuk menyiapkan perencanaan lebih lanjut. Nah, sehingga progres Pelabuhan Segitiga Emas itu pastinya kita mulai pada tahun 2017, di mana pertama Pelabuhan Bias Munjul dan Pelabuhan Sampalan itu 2017 kita sudah, saya nyari bahannya dulu nih. 2017 kita sudah perencanaan, 2018 dan 2019 proposal sudah selesai. Nah, kemudian saya meyakini bahwa untuk membangun Pelabuhan Segitiga Emas dengan dana hampir totalnya 300 miliar ketiga-tiganya, kami Kabupaten Kelungkung yakin tidak bisa. Paling-paling kami sanggup cuma satu. Nah, sehingga kami sudah siapkan proposal untuk mendorong usulan-usulan itu. Nah, gayung bersambut. Ya, ini gayung bersambut ya. Itu pembangunan kabupaten, program kabupaten tidak harus dilaksanakan kabupaten. Bisa dilaksanakan oleh provinsi dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Itulah hakikat dari pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, gayung bersambut 17 April 2019 ya. Bapak Gubernur ya mengajak kami untuk menghadap Bapak Presiden. Karena pada waktu itu secara politis habis Pilpres, kemenangan Bapak Presiden di Bali itu menyentuh angka 93%, termasuk 92% sekian, termasuk di Kelungkung 93%. Nah, pada waktu itu kami datang, yaitu dimotori oleh Bapak Gubernur Bali. Nah, di sanalah Bapak Gubernur memaparkan. Tapi sebelumnya kami sudah ditanya oleh Bapak Gubernur, Kelungkung mau usulkan apa? 1, 2, 3. Akhirnya kami waktu itu membawa usulan senilai hampir 1 triliun. Dan kami menyampaikan, waktu itu juga sempat berbicara di hadapan Pak Presiden langsung, yang didengarkan oleh Pak Gubernur juga, dan menteri-menteri yang lain yang hadir pada saat itu. Kami menyampaikan bahwa kalau destinasi yang lain yang disebut dengan Bali Baru kemarin, itu diberikan dana 16 triliun untuk satu destinasi, kami hanya minta uang 1 triliun saja untuk Nusa Penida, kami mampu menghasilkan 1 triliun 5 tahun ke depan. Pada waktu pun Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kalau semua daerah melakukan usulan, menjamin untuk kemandirian daerahnya, itu yang benar. Nah, sehingga pada saat itu, dengan support penuh oleh Bapak Gubernur Bali, langsung dikendalikan oleh Pak Gubernur Bali, maka pada saat itulah seluruh kendali daripada pengajuan usulan Pelabuhan Segitiga Emas itu diambil sepenuhnya oleh Provinsi Bali. Nah, sehingga dengan komunikasi Pak Gubernur lebih lanjut, maka pada tahun 2020 kita mendapatkan dana APBN untuk 2 sudut Munjul, Pelabuhan Sampalan. Nah, dana itu saat itulah desain. Jadi desainnya direvisi semua, disesuaikan dengan keinginan Pak Gubernur, keinginan Pak Menteri. Karena waktu itu kami bersyukur, kami tidak lagi memandang bahwa ini program saya yang harus mengeluarkan dana, tidak berpikir begitu. Kami hanya berpikir bagaimana membangun Kabupaten Kelungkung. Ya, karena sebelumnya proses pembangunan kami di Kelungkung membangun
jalan Kolmik di Nusa Penida itu hampir 200 miliar juga bersumber dari APBN. 2015, 16, 17 itu semua dari APBN tuh Pak. Ya, biar adik-adik saya tahu nih juga. Nah, terus mengapa disebut dengan pelabuhan segitiga Sanur? Ya, itu tidak usah diperdebatkan. Tapi saya balik dulu ya. Jadi proses kami di kabupaten kemarin dari penyiapan lahan, FSDED, semuanya itu kami lakukan di kabupaten. Nah, terus apa pelabuhan segitiga Sanur? Ya, saya yakin Pak Gubernur juga sudah mempunyai pemikiran yang matang. Banyak yang beliau pikirkan karena Sanur kalau orang naik boat ke Nusa gendong-gendong segala. Mungkin Pak Togar pernah ke Nusa kan, gendong-gendong segala kan, sampai buka sepatu digendong kan. Ya, salah-salah itu ya, kalau gendong cewek, yang cowoknya senang dia gitu. Nah, kan gitu Pak Togar. Nah, kemudian Pak Gubernur tentu bijaksana mengambil langkah ini agar jangan dikelung aja kerjanya kan. Malah di Kementerian Perhubungan pada saat saya rapat, kabupaten kota se-Indonesia itu iri. Kenapa satu kecamatan bisa dapat 2 pelabuhan? Kembali lagi saya katakan, ini berkat Gubernur. Nah, sehingga pelabuhan itulah disebut dengan pelabuhan segitiga Sanur. Nah, karena satunya ada di Sanur, 2 ada di Kabupaten Klungkung. Syukur sekali, progresnya sangat baik. 2021 baru kita mulai bisa membangun. Ini 2020 sudah walaupun halo ada yang ribut itu. Walaupun sekarang pembangunannya harus tahun 2021. Ada storing tuh. Dan halo? Lanjut Pak. Halo? Tadi ada dengar ya? Ya. Saya takutnya saya tadi paparan ada yang dengar. Ya, kami dengar. Ya? Ya, sudah kami. Pak Togar dengar suara saya? Dengar Pak Budi, dengar. Oke. Nah, kemudian mengapa segitiga Sanur tidak usah diperdebatkan? Yang jelas seginya lagi satu yang ada di Pesinggahan itu sekarang satu sedang kelayakan itu sudah layak di sana. Yang itu dari Pesinggahan sampai Monggalan, Kusambo itu sedang proses kelayakan. Kemudian sekarang juga RIP, Rencana Induk Pelabuhan, ya kami usul Kementerian Perhubungan. Nah kemudian tahun 2021 FSDD, mudah-mudahan sebelum berakhirnya masa jabatan kami, yang lagi satu itu bisa selesai. Karena kemarin saya sudah tunjukin pertama kepada Pak Dirjen Perhubungan, Bapak Balai, kemudian yang paling penting lewat sana, karena beliau merasakan dari Kusambo cuma 20 menit Pak Togar jaraknya ke Nusa Penida, sangat dekat sekali ya, 20 menit. Otomatis akan ditolak sendiri oleh dari Kementerian Perhubungan, belum lagi kegiatan pariwisata, terutama untuk dari wisatawan luar asing dan jadi semua pelabuhan tersebut sudah memiliki dokumen kelayakan teknis dan hukum, jadi untuk dalam bentuk sudah sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Darat membantu apa yang menjadi rencana dari Pemprov Klungkung dan juga dari Provinsi Bali terkait untuk rencana pengembangan kegiatan angkutan ke lautan, angkutan laut di kawasan selatan Bali. Nah, selanjutnya bergeser ke pelabuhan Sanur. Terkait Sanur ini sebenarnya perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2012, 2013 sudah mulai ada rencana, jadi rencana studi FS sudah ada, artinya yang induk juga sudah ada. Memang pada masalah lahan, setelah tahun 2018 mulai kita bicarakan dengan desa Sanur dan juga itu padat. Memang ada lahan yang memang dulu sebenarnya lahan timbul yang memang ibaratnya lahan yang negara tapi dilakukan penguasaan oleh desa adat. Kita bicarakan dan mereka sepakat bahwa lahan itu akan bisa dikembangkan untuk pelabuhan pasbut. Kita melakukan proses, jadi studi yang pernah kita lakukan yang tahun 2013 harus kita review lagi karena memang
studi kelayakan itu ada masa buahnya. Jadi masa berlaku mungkin maksimal 5 tahun, sehingga pada tahun 2019 harus lagi rencana, karena memang ada konsep rencana pelabuhannya adalah menggunakan konsep desain and build. Jadi nanti kita hanya memberikan besaran layout sebagainya, kemudian itu nanti akan dimasukkan. Mungkin untuk sementara demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari Dinas Perhubungan Bali. Nanti kita berdiskusi lebih lanjut terkait masalah teknis dan masalah kelayakan untuk pelabuhan. Untuk waktunya kami kembalikan kepada host. Dari Disub Bali. Atas waktunya mungkin nanti pada narasumber peserta yang lain mohon suaranya agak diperjelas biar saya bisa mencatat. Oke, nanti di sesi tanya jawab saja mungkin yang ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Sekarang kasih kesempatan dulu kepada narasumber dari Dishub Kabupaten Kelungkung, pada Bapak. Kami persilakan Pak Dishub Kabupaten Kelungkung. Untuk mempercepat, saya kira Dishub Kelungkung kan sudah saya yang bicara, terutama budaya Bali itu sendiri. Nah, ini yang saya harapkan agar bisa diperhatikan oleh kita, baik kita sebagai masyarakat ataupun stakeholder dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali, demikian juga pemerintah Kabupaten Kelungkung, agar proses daripada pembangunan ataupun yang dikenal dengan Pelabuhan Segitiga Emas ini dapat berjalan dengan baik. Itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan sebagai awal pembukaan. Saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya, yaitu rekan Agus. Silakan rekan Agus, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Togar, ya. Bang Togar masih malu-malu mungkin ya. Ini saya langsung aja saya menampung beberapa pertanyaan Bapak Bupati Pak Nyoman. Saya pribadi juga memang berasal dari Kelungkung Daratan Pak Nyoman, yang dari Desa Kelungkungan. Ini saya langsung aja saya menampung beberapa pertanyaan Bapak Bupati Pak Nyoman. Saya pribadi juga memang berasal dari Kelungkung Daratan Pak Nyoman, yang dari Desa Kelungkungan. Sebenarnya sangat bersemangat sekali waktu janji-janji Pak Nyoman untuk membuat segitiga emas yang mengkoneksikan Kelungkung Daratan dengan Nusa Penida. Waktu itu persinggahan, mungkin bisa juga Pusangbo. Karena kenapa saya pentingnya pelabuhan di Kelungkung Daratan itu harus representatif, seperti kejadian tempo hari di mana ada anak-anak dari Nusa Penida yang sakit, lalu kita diberita ya, tanda kutip ditolak di Padang Baik, ya. Dan mereka bilang Kelungkung sudah punya dermaga, kenapa ke sini, kenapa Padang Baik. Dari situ saya selaku pemuda Kelungkung Daratan, di samping tugas saya di sini sebagai moderator, juga mohon maaf, dari hati ingin sekali mengawal agar ada pelabuhan yang representatif di Kelungkung Daratan, baik Pusambo maupun persinggahan. Saya baca di beberapa media sudah ada PS, detail engineering design juga, sertifikatan tanah, mungkin bisa Bapak nanti jelaskan, ya, apa itu sudah dilalui atau di mana kendalanya atau progresnya sudah sampai mana, apakah sudah benar diajukan di pusat, karena ini kan memakai dana pusat. Kalau alasan Pemkab Kelungkung tidak ada atau APBD-nya tidak cukup, itu dari kami selaku di samping saya selaku Ketua LBH Pemuda Sejati, saya selaku pemuda di Kelungkung Daratan, apa kendalanya ya sehingga sampai saat ini atau sudah sampai mana prosesnya di pelabuhan di Kelungkung Daratan ini belum bisa seperti pelabuhan di Nusa Penida, di Sampalan dan Bias Munjul, mulai diletakkan batu utama ya. Oke, biar tidak panjang lebar, saya persilakan para Bapak Bupati.
proses perencanaan dari awal, ketiga pelabuhan ini, ya 2 yang sudah selesai ini, kami serahkan sepenuhnya pada ahlinya, Pak. Kami serahkan sepenuhnya pada ahlinya, kami tidak melakukan intervensi, boleh ya boleh, tidak ya tidak. Gitu. Ya, nah, dan 2 titik pelabuhan yang di Nusa Penida itu, kebetulan Pak, yang di Sampalan itu memang pelabuhan aslinya. Yang di Bias Munjul itu asal asli saya, Pak. Itu juga pelabuhan aslinya. Tetapi saya nggak tahu kenapa dari dulu yang aslinya tidak pernah jadi pelabuhan itu. Nah, sehingga pada saat saya tunjuk, itu RIP-nya memang sudah pelabuhan itu sendiri gitu kan. Itu yang paling membuat proses 2 itu menjadi gampang. Ya, Nusa Penida dan apalagi kalau yang di Nusa Sampalan itu tanahnya dari dulu sudah ada sama Pemda. Kemudian yang di Ceningan itu tanahnya atas tanah negara. Yang mana kadang-kadang kalau proses tanah negara kan banyak benturan, Pak ya. Tapi kami di sana itu 2 minggu selesai, Pak. Ya, jadi masyarakat kami ini paham betul bagaimana niat pemerintah tidak mungkin akan membuat sesuatu yang jelek gitu. Nah, kemudian sering pertanyaan. Kadang-kadang anak-anak muda yang sering bermedia sosial itu saya nggak nyalakan loh. Nanyanya pasti gini, sekarang saya berucap, sekarang harus ada itu kan. Tapi saya terus terang aja, Agus mungkin tahu lah, saya paling aktif di media sosial, Pak Togar. Ya, di akun saya tuh Inyoman Suwirte pemimpin saya, itu temannya lumayan 50.000 lah, lumayan lah mengakses banyak orang gitu kan. Jadi dan program kerja saya unggah semua di media sosial. Jadi program kerja saya di periode keduanya cuma 71 kok. Salah satunya Pelabuhan Segitiga Emas. Nah, anak-anak muda dan masyarakat yang mungkin ya agak. Kemudian yang kedua, penyusunan RIP tahun 2020. Nah, ini sedang jalan. RIP kami itu sepanjang batas barat dari Pesinggahan sampai ke Pantai Monggalan. Mengapa di sana? Ya karena pada zaman Perang Belanda 1908 itu merupakan pusat pendaratan kapal Belanda. Ya. Nah, oleh sebab itu kami nunggu RIP ini dulu. Ya karena ini memang di Kelungkung Daratan memang agak trauma kita bekerja. Traumanya dengan pelabuhan yang di Gunakso itu. Nah, kemudian mudah-mudahan RIP ini lolos, maka tahun 2021 langkah berikutnya adalah kajian lingkungan. 2021 juga kami lanjut akan DED. Nah, kemudian kalau semua itu sudah lolos, maka kami akan dorong lagi, minta kepada Bapak Gubernur untuk mendorong ke pusat. Dan kami juga sudah bicara dengan Pak Menteri. Nah, itu. Nah, kalau ini gagal, nah itu lagi. Kalau ini gagal kan ini kan belum tentu berhasil di sini. Kami tidak mau nabrak-nabrak, nanti kami nabrak, maksakan, dikira kami ada kepentingan. Saya takut nanti habis masa jabatan saya pindah tempat nanti gitu. Nah, maka Bapak Gubernur kan sedang merencanakan pembuatan pusat kebudayaan Bali di Excellency, yang tanahnya sekitar 300 hektar lah di sana. Nah, di sana juga ada desain untuk pembuatan pelabuhan, tetapi itu khusus untuk wisatawan. Tapi kami sudah memberikan masukan juga, ngobrol-ngobrol dengan beliau Pak Gubernur. Bagaimana ini? Kami punya rencana begini di Pesinggahan. Apakah kami lanjut? Apa kami berhenti? Nah, jadi pembangunan itu kabupaten dan provinsi kan tidak boleh lepas kan. Kadang-kadang kan orang bilang ini, kabupaten ini pembangunan kabupaten, provinsi, ini pembangunan Indonesia kok, kan? Kadang-kadang ini aja pembangunan kemarin, Pelabuhan Segitiga Emas, kok jadi Sanur loh, itu aja ribut gitu. Nah, maka itu saya pastikan ya Agus ya, biar nggak ragu, itu memang proses kita di Dinas Perhubungan sudah berjalan. Ini materinya sumbernya dari sana juga ini kan, jadi nggak ada yang beda. Ya, nah kemudian saya beralih sedikit ke Pak Togar terkait dengan penggunaan tentang adat budaya Bali, Pak. Jadi itulah sebabnya kemarin desain pelabuhan kami yang sudah selesai. Jadi Pak Gubernur sama Pak Wakil Gubernur bilang ini kok kayak ide SD Impres itu dibilang kan. Makanya desainnya dirubah semua gitu, Pak, gitu kan. Nah, kalau dirubah diapain pun itu terserah beliau lah. Ya syukur-syukur kami dibantu ya. Kalau kami ngotot-ngotot tidak dibantu ya susah juga nanti kan. Nanti anak-anak muda ribut lagi. Ini gimana pelabuhan Segitiga Emasnya satu pun nggak terwujud gitu kan. Nah gitu. Betul. Jadi saya senang Pak, terus terang aja. Saya bahkan sering debat sama anak-anak di Facebook. Jadi saya mungkin kalau Pak Togar tanya tuh Agus ya, bupati yang paling aktif di media sosial di Bali itu yang bisa diakses oleh publik seperti itu Bapak Bupati. Nah ini saya buka juga tanya jawab untuk para peserta. Ya, saya tidak menunggu.
Oke, bila ada peserta yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Mohon izin, Pak Mediator, bisa saya langsung tanggapin dengan Pak Bupati Kelungkung ya? Ya, siap. Siap, Bang. Lanjut, Bang. Ya. Kembali ke Pak Bupati Kelungkung. Terima kasih Pak Bupati Kelungkung. Nah, ini menarik Pak, karena kenapa? Kelungkung itu selalu ada permasalahan dari pemerintah yang lalu. Nah, untuk periode Bapak memang saya memperhatikan secara seksama sampai detik ini memang tidak terlalu signifikan. Dan semoga nanti di akhir masa jabatan Bapak juga tidak ada permasalahan yang bisa terjadi. Nah, kenapa tadi saya tertarik mengingatkan itu semua? Karena ini sangat-sangat fenomenal. Kalau ini bisa terjadi dan bisa terbangun atau terwujud, ini bahkan akan menjadi kenangan untuk Bapak Bupati sendiri. Bahwa ide yang Bapak telurkan itu bisa menjadi master dan bisa dikenang selama-lamanya. Nah, tetapi yang menarik apabila nanti terkait permasalahan dana, kadang-kadang setiap pemimpin, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya, mungkin permasalahan klasik yang akan timbul yaitu tentang anggaran ataupun dana. Memang di dalam aturan itu ada APBN, APBD, dan seterusnya. Tetapi Pak, ini hanya sekedar masukan ataupun hanya sekedar ide pendapat, tukar pendapat. Saya kan sedang menyelesaikan daripada tahapan S3 saya di UNUD terkait tentang obligasi. Mungkin ke depannya apapun memimpin Bapak untuk masalah proyek-proyek yang memang itu bisa mengangkat kepentingan masyarakat dan diharapkan refund-nya juga, payback-nya juga bisa kembali cepat, itu nggak ada salahnya kita menggunakan obligasi daerah, Pak. Nah, dengan adanya obligasi daerah ini kita bisa mengangkat daripada proyek-proyek ataupun dana-dana yang terkumpul dari masyarakat di Bali. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Bupati Kelungkung. Semoga bisa jadi tanggapan ataupun masukan, Pak. Saya kembalikan ke rekan moderator, Agus. Oke, terima kasih kepada Bapak Togar. Ya, mungkin ada peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Ya, bisa langsung. Selamat sore. Saya Ngurah Bayu. Saya sebenarnya pergaulan pasar ini. Cuma saya akan menanyakan secara khusus ke Bapak Bupati dan Bapak praktisi hukum Abang Togar Situmorang, SH, MH, MHP. Untuk Bapak Bupati, saya ingin menanyakan apakah proses pendirian Pelabuhan Segitiga Mas tersebut sudah melakukan konsultasi publik dan analisis dampak lingkungannya bagaimana, serta apakah dalam proses tersebut sudah memperhatikan ekosistem sekitar. Lalu untuk Bang Togar, saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep korban dalam tindak pidana lingkungan? Lalu yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang secara khusus membuat rumusan tentang adanya perbuatan melawan hukum. Bagaimana interpretasi Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut tentang perbuatan melawan hukum? Terima kasih. Kenapa sudah analisis lingkungan, mungkin gitu ya pertanyaannya. Untuk yang ini tadi, yang sudah disetujui tadi, yang Sampalan, Bias Munjul, dan Sandur mungkin bisa ditanggapi Pak. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ngurah Bayu. Salam kenal dari Denpasar. Tapi sebelumnya Pak Togar yang disampaikan tadi, saya memang saya dari kampung Pak Togar. Jadi apa yang saya hadapi sekarang, yang saya emban sekarang adalah amanah yang luar biasa, kepercayaan yang harus saya jaga.
Ya, mungkin kalau suatu saat saya keluarkan buku saya tentang siapa Nyoman Suwirte, Pak Togar pasti kaget. Kemudian yang berikutnya terkait dengan dana, Pak Togar, saya sepakat bahwa saya swasta selama saya ngelola koperasi selama 27 tahun. Saya sepakat bahwa pembangunan itu tidak bisa semuanya sepenuhnya dikerahkan pada pemerintah. Peran swasta juga penting, termasuk obligasi. Nah, saya juga sekarang sedang menggarap salah satu konsep KPBU ya untuk PDAM, di mana sekarang air ini kan lagi kekurangan dana terus ini, karena pemerintah juga kalau memberikan bantuan besar itu biasanya kepada pembangunan yang cepat mendatangkan duit. Dari sana mendatangkan duit itu baru untuk mengerjakan yang lain yang kecil-kecil. Nah, air mungkin dianggap yang agak kecil nih, sehingga kami kewalahan walaupun usulnya duluan, tapi duitnya belum ngalir-ngalir, kecil-kecil ngalirnya seperti air itu sendiri. Kan. Nah, kemudian Pak Bayu, mungkin adik Bayu ya. Jadi pertama untuk konsultasi publik semua sudah kami lakukan, termasuk sampai final pun mau pembongkaran warung, termasuk badan pengelola dan lain sebagainya, bahkan saya sempat ikut. Nah, kemudian kajian-kajian yang lain, dampak lingkungan dan lain sebagainya, saya jelaskan begini. Nusa Penida itu kan kawasan konservasi perairan. Dengan situasi sekarang, kalau kita biarkan, maka pintu masuk ke Nusa Penida itu banyak sekali. Ya, kalau dihitung dari Toryo Pakoh, kemudian dari Banjarnyo, masuk ke Buyuk, Kutampi dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Bayangkan bagaimana situasi terumbu karang yang ada di pinggirnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana banyaknya loss retribusi yang masuk ke Nusa Penida. Kalau kita biarkan pintu masuknya banyak sekali. Nah, sehingga apa yang kami lakukan ini mengatasi dua sekaligus, masalah lingkungan dan masalah kebocoran pendapatan daerah. Jadi masalah lingkungan, jadi terumbu karang yang rusak sekarang coba ya Pak Bayu mungkin bisa lihat sekarang. Jadi orang mendirikan pelabuhan itu tidak mau izin lagi yang kecil-kecil itu, dikeruk begitu saja semuanya. Nah, kalau kita dengan satu pintu nanti, maka kedua-duanya termasuk narkoba pun bisa kita atasi. Di mana pintu masuknya nanti satu. Nah, kalau memang dibutuhkan lagi satu, kalau ramai mungkin di Banjarnyo lagi satu kajiannya. Nah, sehingga di sanalah nanti maka pembabatan terumbu karang di pinggir pantai akan terjadi satu saja. Itu pun tidak luas kok. Kemudian yang kedua, yang paling penting kebocoran daripada pendapatan asli daerah ini yang paling penting lagi. Nah, sehingga satu kali kerja itu mengatasi sekian masalah. Dan tamu-tamu yang masuk ke Nusa Penida pun gampang dihitungnya. Termasuk bagaimana narkoba-narkoba bisa kita atasi, misalnya dengan menaruh metal detektor di tempat itu. Jadi itu Pak Bayu. Nah, jadi konsultasi publik, proses-proses kalau kita tidak lakukan, saya yakin ya realisasi anggaran dari pusat tidak akan mungkin. Saya bahkan warawiri dari ke Bias Munjul, dari ke Nusa Sampalan. Tetapi mungkin ada satu dua yang merasa belum dilibatkan. Nah, itu tentu ya tidak bisa saya pantau. Kan kadang-kadang kan ada yang diundang dan sempat hadir. Kemudian ada juga yang mungkin ya tidak diundang karena memang jaraknya jauh, ya dianggap tidak mewakili dari lingkungan itu. Nah, termasuk di Kelungkung juga, Gus. Jadi prosesnya sedang berjalan nih. Nanti setelah akan FS segala macam, pasti masyarakat sekitar ya, karena kita selalu kan analisa kita kan dampak lingkungan, dampak ekonomi sosial ya. Jadi itu dari saya ya, mungkin sebentar kalau ada pertanyaan lain saya berusaha untuk menjawabnya. Jadi mungkin pertanyaan dari rekan Murah Bayu ini bisa saya rangkum ada dua, yaitu tentang bagaimana konsepnya daripada lingkungan tersebut. Suatu proyek memang baik itu swasta ataupun pemerintah itu memang harus dilakukan suatu kajian dan harus mendapatkan izin yang resmi, terutama izin-izin terkait daripada lingkungan itu sendiri, baik AMDAL dan seterusnya. Nah, apabila izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh, maka otomatis daripada proyek tersebut ataupun baik itu swasta ataupun pemerintah itu pasti tidak bakal bisa berlanjut. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Demikian juga daripada implementasi dari terkait tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup, apabila adanya satu kerusakan, itu memang
ada ancaman pidana berupa ancaman pidana selama 10 tahun dan itu ada juga dikenakan denda sebanyak 500 juta. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pasal 41. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saudara rekan Ngurah. Terima kasih Bang atas penjelasan hukumnya Bang, pandangan hukumnya. Mungkin saya sambung juga sedikit terkait tadi pelibatan publik ya di sini yang nanti berujung kepada AMDAL. Apakah di sini di Sub Perhubungan ya sudah juga dilibatkan ya dalam menampung aspirasi publik? Ya, ini saya persilakan kepada Disub Perhubungan, Hukum dan Bali bisa menanggapi. Masalah pelibatan. Sebenarnya kalau terkait tadi disampaikan bahwa untuk masalah tadi Pak Wudi menyampaikan bahwa semua sudah pasti dilibatkan publik karena tanpa peran serta masyarakat, tanpa dukungan masyarakat sekitar, lokasi pelabuhan terus akan ditolak oleh mereka. Kita melakukan sejak awal. Jadi pada waktu melakukan studi FS pun kita sudah melakukan pengukuran, menetapkan PPN dan sebagainya, koordinat pelabuhan itu sudah akan memberitahu masyarakat sekitar itu dari situ. Nah itu juga pertama. Kedua adalah kita juga melihat terhadap tingginya pertumbuhan angkutan penumpang barang ke unsur pendidikan yang harus difasilitasi. Jadi dari semua sisi kita lihat dari masyarakat lokal juga ya. Jadi pengguna transportasi juga kita membutuhkan masukannya karena memang mereka yang menjadi user daripada itu. Jadi kita Perhubungan memiliki visi adalah menyelenggarakan jalur transportasi yang aman, selamat, lancar, tertib. Ini juga mungkin sekarang tambah sehat satu lagi karena memang juga konsep pergerakan perekonomian yang harus kita tunjang dari sisi transportasi perairan. Jadi Pak Budi menyampaikan bahwa memang beberapa kali sudah kita menyampaikan dan ini memang sudah cukup. Jadi sudah selesai tahapan-tahapan dilakukan dari FS sampai dengan AMDAL yang sudah beberapa kali juga kita harus uji publik ke masyarakat karena memang dipersyaratkan di peraturannya Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah kita lakukan. Nah terakhir pun waktu akan pembangunan kembali lagi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini memang sudah protokol itu kita lakukan terkait dengan masyarakat kita. Nah terkait tadi juga menarik juga diskusi dengan Bang Togar tadi terkait masalah pelibatan swasta, pengembangan pelabuhan atau infrastruktur itu juga hal yang menarik. Nah, sekarang memang kita harus berprogram adalah mungkin untuk kegiatan pelabuhan yang memang bersifat komersil, memang masih harus dikelola oleh pemerintah. Tapi bila mana jasa komersil, nah ini memang harus kita tarik peran serta swasta di situ. Kita juga ada PM Menteri 51 tahun 2015 itu memang terkait dengan penyelenggara pelabuhan. Itu memang untuk penyelenggaraan pelabuhan yang komersil harus disiapkan oleh BUP. Jadi BUP itulah nanti yang akan memanajemeni kegiatan pelabuhan dari dia menerima hasil, mengelola lahan pelabuhan sampai dengan pemeliharaan. Jadi, itu sudah bukan ini lagi. Kita juga mendorong bila perlu BUMD daerah yang menjadi peran serta. Pelabuhan yang ada bisa dikelola oleh BUMD daerah. Tidak hanya sekarang kan Pelindo yang dikelola. BUMD yang memang ini yang memang siap untuk bersaing di internasional karena terus terang aja Bali ini memang ibaratnya dari tertarik ke Bali gitu. Banyak kapal-kapal yacht yang juga butuh tempat sandar di sini. Kalau mereka sandar di sini, mereka minimal beli BBM, beli makanan, kegiatan sehari-hari itu meningkatkan pariwisata. Tempat lain bisa begitu. Nah ini juga kita harapkan nanti bila mana dari pihak swasta di daerah ada yang niat untuk mengelola pelabuhan itu juga hal tidak selamanya bergantung pada pemerintah. Kembangan selanjutnya karena memang dianggap menguntungkan bisa didorong ke pelabuhan yang lain yang memang secara legalitas bisa dilanjutkan langsung kepada Disub Kabupaten Klungkung. Apakah sudah dilibatkan juga dalam partisipasi publik ini untuk kedepannya AMDAL nanti persiapnya seperti apa? Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, terhormat Bapak Bupati Klungkung, Bapak Togar yang saya hormati, dan Bapak-Bapak peserta webinar hari ini. Seperti apa yang sudah tadi dijelaskan juga oleh Bapak Gede Hari dari Disub Provinsi. Jadi secara prinsip di dalam pembuatan suatu dokumen
itu wajib hukumnya melibatkan masyarakat setempat, bukan hanya di masyarakat setempat, bahkan beberapa stakeholder yang ada seperti katakan di laut itu kaitannya dengan Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan beberapa stakeholder yang lain, itu tetap kita mintakan suatu pendapat sehingga apapun dokumen yang nanti kita hasilkan itu adalah hasilnya terbaik untuk semua pihak. Dan sebelum dokumen itu memang dipinalkan, itu ada beberapa kali namanya diskusi di dalam pembuatan dari FS, dari UKL, UPL, bahkan sampai di DED pun tetap kita melibatkan masyarakat setempat. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak bakalan mendapatkan suatu desain yang memang disepakati atau bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang langkah-langkah yang kami ambil sehingga untuk dokumen yang Indonesia itu sampai hari ini ya sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, bahkan untuk mengadopsi kearifan lokal tentang arsitektur Bali yang bahkan di sini lebih spesifik bernuansakan kearifan lokal Nusa Penida itu sudah teradopsi sampai di final desain yang terakhir yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Disub Bali dan Kabupaten Kelungkung. Tentunya saya juga selaku Ketua LBH Pemuda Sejati, seperti saya sampaikan di awal, saya ingin juga dikasih kesempatan mendapat akses untuk bisa melihat dokumen tersebut, ya, yang mana itu adalah dilindungi juga oleh Undang-Undang Keterbukaan Publik, bahwa masyarakat juga bisa mengakses dokumen tersebut. Ya, demi kepentingan rakyat dan juga demi kepentingan keterbukaan. Moderator, mungkin saya bisa lanjutin dulu untuk pertanyaan dari rekan kita Ngurabayu sebelum melangkah ke Bapak Ilham yang dari wartawan Jakarta. Mohon izin. Ya, saya persilakan, Bang. Siap. Terima kasih. Untuk rekan saya Ngurabayu, mungkin saya bisa jawab sedikit tambahannya. Kalau memang terkait daripada korban, daripada lingkungan hidup itu memang benar, korban tersebut bisa mengajukan gugatan ganti rugi terhadap akibat yang ada daripada pencemaran lingkungan yang ditimbulkan tersebut. Di mana setiap adanya kegiatan dan yang melakukan suatu pencemaran ataupun adanya kerusakan dan seterusnya, itu memang bisa dimintakan ganti rugi. Di mana ganti rugi tersebut itu sangat-sangat dimungkinkan melalui satu gugatan. Demikian juga selain untuk adanya ganti rugi, apabila ya tentang pencemaran lingkungan atau perusak lingkungan yang seperti tadi saya sudah bicarakan, itu tidak luput juga hakim akan menjatuhkannya tindakan yang berupa pidana. Demikian yang bisa saya tambahin untuk rekan Ngurabayu. Saya kembalikan ke moderatornya. Oke, terima kasih. Apa suara bisa diterima? Suara saya udah masuk atau belum? Oke. Sudah masuk. Saudara moderator, terima kasih atas diberikan kesempatannya. Juga salam hormat saya buat Bupati Kelungkung, kemudian Dinas Perhubungan, dan juga narasumber dari acara webinar ini yaitu Bapak Togar Situmorang. Namun karena saya dari awal baru masuk karena tadi kebetulan ada tamu, jadi saya harus wawancara dulu sebentar. Bisa diarahkan dulu dari moderator atau mungkin juga ada beberapa yang perlu saya mungkin karena tertinggal
beberapa jam, tapi yang jelas saya ingin tahu dulu karena hari ini webinar kali ini saya belum tahu persis secara global, secara ini karena mohon maaf saya memang baru masuk karena ada tamu yang harus diwawancara. Demikian Pak Bang siapa nih Bang Putu ya sebagai moderator. Saya serahkan dulu ke moderator, mungkin yang lainnya dulu. Demikian. Oke, terima kasih. Ya. Begini Bang, ini suatu pencapaian yang luar biasa juga dari Pemkab Kabupaten Klungkung Bang, karena sudah berhasil merealisasikan 2 pelabuhan sehingga nanti layak untuk wisatawan ya. Mungkin Bang di Jakarta tidak mengikuti secara detail bahwa kemarin itu adalah peletakan batu pertama ya untuk 2 pelabuhan di Sepenide dan 1 di Dermaga Sanur. Ya, sekalipun sebelumnya memang direncanakan di 3 pelabuhan yang ada di wilayah Klungkung. Ya. Namun belakangan yang terrealisasi justru Sanur masuk ya. Nah, di situ kami juga ingin menanyakan dari pihak Pemuda Sejati pada poinnya di sini terkait masalah pelibatan publik ya, karena kita juga ingin AMDAL nanti baik juga untuk lingkungan, baik juga untuk masyarakat pesisir. Ya. Yang mungkin ingin saya tanyakan kepada Abang, pengalaman Abang selama ini menangani proyek-proyek yang untuk kebijakan publik, pelabuhan, bandara, ya, yang bisa Abang bagi di sini. Mungkin saya bisa persilakan dengan Pak. Ya, saya bukan orang pintar gitu kan. Anak-anak muda sama Agus mungkin dulu sering diskusi ya. Saya bukan orang pintar, tetapi sekarang ini saya diberikan kewenangan. Kewenangan itu harus saya kawal dengan sebaik-baiknya. Jadi kan orang pintar dan orang punya kewenangan kan beda Pak Togar ya. Kan gitu kan. Nah, pada saat saya diberikan kewenangan, maka saya harus merangkul orang-orang pintar gitu. Orang pintar dan mempunyai kompetensi. Nah, disinilah saya meyakini pada saat menjalankan pembangunan, pertama niat saya dulu. Kalau niat saya sudah untuk mensejahterakan masyarakat, mungkin juga pandangan orang 1-2 jalan miring-miring. Tapi pada akhirnya kan bukti yang akan menjadi saksi nanti gitu. Ya, nanti lebih lanjut Agus, mungkin kita ulangi lagi gitu kan. Saya kebetulan ada acara juga dengan ada acara juga hari ini gitu kan. Ya. Gimana Agus? Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati. Mediator, bisa sedikit ke Pak Bupati dan konkret daripada pembahasan kita hari ini. Sebentar Bang, saya berarti tadi diizinkan untuk dapat akses itu keterbukaan publik ya, Bapak. Nanti saya akan main nanti dengarkan ke kantor. Sekadar kita juga ingin mengawal gimana kendala-kendalanya masyarakat, apa masyarakat kami juga ingin tahu. Nanti diizinkan. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya biar ada Agus Beplong ya. Nanti terkait dengan segala macam dokumen, saya tentu tidak berani mengatakan apakah itu. Tapi saya yakini semua dokumen itu ada. Kalau memang boleh silakan loh. Bagi saya sendiri kapanpun dilihat itu boleh. Bahkan saya sudah ada nih, misalnya Pelabuhan Sampalan, Master Plan RIP tahun 2018, Desain Teknis 2017, Kajian Kelayakan 2018, Kajian Lingkungan 2018, semua ada. Pasti karena ada angka tahun-tahunnya ini pasti dokumennya ada gitu kan. Nah, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat? Jadi sampai dengan pensertifikatan tanah negara saya jongkokin betul. Bagi mereka yang nggak mau saya lewatin itu. Saya kerjanya begitu kalau di lapangan. Kalau dengan masyarakat, kalau yang keberatan lewatin, jangan dipaksa gitu kan. Nah, sehingga jangan sampai menimbulkan konflik gitu. Ya. Gitu. Oke. Ya, nanti silakan Agus yang mau lanjut ke Klungkung boleh ya. Oke, silakan Abang Togar dilanjutkan. Ya, mungkin di sini sekaligus kita seperti kayak Pak Bupati bilang, mungkin Pak Bupati beliau waktunya sempit ataupun sedikit. Saya hanya untuk close statement aja. Terima kasih sudah rasa ada hormat kepada Pak Bupati ataupun teman-teman dari Dishub Bali Provinsi ataupun Dishub Kabupaten Klungkung. Tapi harapan saya sebagai praktisi hukum, mohon kiranya di dalam menjalani proyek tersebut, wajib kiranya kita harus hati-hati
agar tidak terjadi suatu permasalahan hukum. Itu satu. Kedua juga di dalam hal penentuan kira-kira tanggal kapan pelaksanaan daripada pembangunan itu sendiri, demikian juga nanti daripada penunjukan kontraktor yang akan melakukan pembangunan itu sendiri, jangan lupa diutamakan adalah kualitas. Karena ini kepentingannya adalah untuk masyarakat luas. Agar jangan sampai pembangunan tersebut malah di belakang harinya itu kelihatan tidak memenuhi syarat-syarat yang memang sudah diatur di dalam BSTEK ataupun sudah diatur di dalam aturan RKS-nya, rencana kerja sementara. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk Pak Bupati Kelungkung ataupun teman-teman di Sub, baik dari Kabupaten Kelungkung ataupun provinsi, ataupun teman-teman yang demikian. Saya sampaikan sedikit bahwa proses pembangunan, tender, dan lain sebagainya semua di Kementerian Perhubungan. Tetapi kita di pemerintah daerah, provinsi, masyarakat, mari kita sama-sama awasi gitu. Tender sudah ada pemenangnya. Yang jelas pada saat groundbreaking itu sudah mulai pekerjaan. Siap. Oke. Agendanya Pak Bupati, kira-kira kapan pelaksanaannya? Sudah mulai, Pak. Sudah ya? Udah mulai pekerjaan. Groundbreaking kemarin sudah langsung pekerjaan kembali. Ya. 2000. Silakan ditutup, Gus. Oke, terima kasih. Ya, Gus. Ya, sebenarnya banyak pertanyaan, teman Bapak Bupati memiliki kesibukan. Saya sangat berterima kasih ya kepada Bapak Bupati. Saya tidak menyangka juga Bapak Bupati bisa ikut serta dalam webinar kali ini. Webinar kali ini sebenarnya adalah yang ketiga kalinya. Memang kami setiap minggunya rutin Bapak Bupati. Kebetulan kami baru berdomisili di Kilang Sadewa di Kelungkung, Madapura. Ya, saya sendiri adalah juga warga Kelungkung, warga Bapak Bupati. Kebetulan saya dari Kelungkung Daratan. Saya cuma titip pesan, tolong itu yang daerah Pelabuhan Kelungkung Daratan tolong dikawal sampai mana maksimal Bapak Bupati ya. Misalnya kami yang ngawal nanti untuk bupati-bupati agar biar tidak Nusa Penida aja yang ekonominya meningkat, itu juga Kelungkung Daratan juga ya Pak Bupati ya. Kebetulan dengar tadi titik ungkit ke sih ya, membangun titik ungkit nggak bisa semuanya langsung dibangun. Titik ungkit. Ya itu tadi Bapak Bupati. Saya ingin juga mewujudkan cita-cita Bapak Bupati biar Kelungkung berdikari ya. Kita punya pelabuhan yang representatif biar tidak ada kejadian seperti anak dari Nusa Penida harus ditolak di Padang Bayi ya. Sementara orang Padang Bayi bilang Kelungkung sudah punya dermaga, kenapa ke sini? Ya. Biar tidak ada peristiwa itu lagi terulang. Ya. Jadi pesan saya selaku masyarakat Kelungkung Daratan ya, dilanjutkan saya Bapak Bupati, tentunya nanti amdalnya atau pelayanan lingkungan nanti kan kita juga bisa atasi bersama. Saya juga akan mengawal biar semasa saya masih muda, semasa hidup saya tentu saya akan kawal. Ya, Bapak Bupati juga pasti mengawal itu. Sekalipun Bapak Bupati nanti semaksimal dalam jabatannya belum bisa mewujudkan Mas yang mengoneksikan Kelungkung Daratan dengan Nusa Penida ya. Agar bupati berikutnya ada dokumen-dokumen sampai mana kendaraan itu di sertifikatannya atau sampai di DED-nya atau di mana. Oke. Sebenarnya ini Bapak Ilham Yani ya, mohon maaf tidak dapat bertanya ya karena Bapak Bupati memerintahkan saya untuk menutup webinar kali ini. Saya sangat berterima kasih lagi sekali kepada Bapak Bupati Kelungkung, Bapak Nyoman Mitra, Bapak dari Disub Bali, Bapak dari Disub Kelungkung, sudah banyak yang saya rasa masih cukup ya, karena saya juga nanti akan buat webinar berikutnya ya, sesuai perkembangan proyek ini ya ke depan ya, karena ini baru peletakan batu. Terima kasih juga kepada Bapak Togas Tumorang ya, sudah menyampaikan kajian hukumnya. Ya, kepada peserta yang lain, saya ucapkan terima kasih. Oke, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.